Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di Samsi Channel. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang masih selalu setia mengikuti informasi di channel ini. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah subscribe channel ini. Kembali kita akan berbagi informasi Bapak Ibu pada kesempatan kali ini untuk Bapak Ibu rekan-rekan teman-teman yang berminat untuk mendaftar P3K ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024. Kita akan kupas pada kesempatan kali ini keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tahun 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024. Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita ke intinya ya Bapak Ibu. Kita akan kupas. Memutuskan menetapkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024. Yang pertama Bapak Ibu, kriteria pelamar ya. Untuk kriteria pelamar pada pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 meliputi yang A, pelamar prioritas ya, kita akan lihat nanti pelamar prioritas itu yang bagaimana. Kemudian yang B, guru X tenaga honorer kategori 2 atau XTHK 2. Kemudian yang ketiga C, guru non aparatur sipil negara non ASN di instansi daerah. D, lulusan pendidikan profesi guru yang terdaftar pada pangkalan data lulusan PPG di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kemudian yang kedua, pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf A adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun 2021 ya Bapak Ibu, dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi P3K jabatan fungsional guru periode sebelumnya. Jadi yang di tahun 2021 sudah lulus ambang batas ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, guru X tenaga honorer kategori 2 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf B adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data XTHK 2 pada BKN ya Bapak Ibu, yang sudah terdaftar di BKN dan mengajar di instansi pemerintah. Jadi di instansi pemerintah ya Bapak Ibu. Keempat, guru non ASN di instansi daerah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf C terdiri atas A, pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data atau database tenaga non ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah. B, guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di data Dapodik ya di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar. Kemudian yang kelima, pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf A, B, C hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat mengajar saat mendaftar. Keenam, dalam hal terdapat pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf A berasal dari luar instansi pemerintah atau dari sekolah swasta, disyaratkan memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi P3K jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 dari kepala instansi, kepala lembaga atau yayasan. Ketujuh, pelamar pada seleksi P3K jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4 dan atau sertifikat pendidik dengan merujuk kepada surat edaran Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 1311 ini Bapak Ibu ya, tanggal 18 Maret 2024 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2024. Kedelapan, kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidik bagi pelamar pada seleksi P3 jabatan fungsional guru tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum 7 dikecualikan bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan di wilayah otonomi khusus Provinsi Papua. Kesembilan, kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada diktum 8 untuk guru dan pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, pendidikan kesetaraan program paket A atau bentuk lain yang sederajat paling rendah lulusan pendidikan menengah atas atau sederajat dan telah mengikuti pendidikan guru selama 2 tahun.
Ke-10, dalam hal terdapat pelamar dengan kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 yang dinyatakan lulus seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun anggaran 2024, instansi wajib meningkatkan kualifikasi akademik guru ke jenjang sarjana atau diploma 4. Ke-11, pelamar seleksi P3K jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 yang berstatus sebagai penyandang disabilitas berlaku ketentuan sebagai berikut. Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan P3K pada jabatan fungsional guru bahasa Indonesia atau guru bahasa Inggris. Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar pada kebutuhan P3K pada jabatan fungsional guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan P3K pada jabatan fungsional guru seni budaya keterampilan. Ke-12, seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terdiri atas seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi ya Bapak Ibu. Ke-13, seleksi administrasi dilakukan oleh panitia seleksi instansi berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ke-14, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-12 meliputi seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, dan seleksi kompetensi sosial kultural. Ke-15, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara berbasis komputer. Ke-16, materi seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-15 meliputi ini Bapak Ibu materi ya. Materi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan teknis jabatan. Materi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur meliputi kompetensi integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Materi kompetensi sosial kultural bertujuan untuk ini Bapak Ibu silahkan dibaca selanjutnya ya. Ini yang terkait kompetensi, nanti silahkan file ini bisa di-download di deskripsi video ini. Kita bagikan link downloadnya Bapak Ibu ya, silakan di-download. Ke-18 ini terkait materi Bapak Ibu ya, sampai wawancara. Ini jumlah soal juga Bapak Ibu ya. Jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 ini 145 soal dengan rincian kompetensi teknis 90 soal, manajerial 25 soal, dan kultural 20 soal, wawancara 10 soal Bapak Ibu. Ini untuk pembobotannya juga ada Bapak Ibu. Paling jawaban benar 1, nilai paling tinggi 5, serta tidak menjawab 0. Ini untuk kompetensi teknis Bapak Ibu. Nah, ini sampai nanti pada pembobotan Bapak Ibu ya, ini nilai kumulatif. Nah, ini penting Bapak Ibu yang ke-29 ya. Penentuan pelamar yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-28 diberlakukan dengan secara berurutan. Ini prioritas ya. Yang A, pelamar prioritas, guru X tenaga honorer K2. Nah, ini untuk urutan diterimanya Bapak Ibu ya. Urutan kelulusan bagi pelamar prioritas bagaimana dimaksud pada diktum ke-29 huruf A berlaku tahun ini Bapak Ibu. Diutamakan guru X tenaga honorer K2, guru non ASN, lulusan PPG, dan guru swasta. Ini urutannya Bapak Ibu ya. Kira itu Bapak Ibu ya. Silahkan di-download filenya untuk dipelajari lebih lanjut Bapak Ibu di deskripsi video ini. Terima kasih Bapak Ibu. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah mengikuti informasi ini. Terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu. Kita ketemu di video informasi berikutnya Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.